Bagaimana hukum menyedekahkan satu barang jika kita mau membeli barang baru? Apakah itu tidak diperkenankan karena sejujurnya kita ingin yang lebih, bisa lebih baik atau lebih baru atau lebih bagus kualitasnya? Jazakallahu khairan. Barakallahu fiik. Nah, jadi kalau bicara menyedekahkan barang bekas, boleh enggak? Boleh. Artinya barang bekas itu hanya saja Allah Azza wa Jal mengatakan wala tayammamul khabitha minhu tunfiqun. Kalian jangan sampai ketika sedekah itu yang jelek-jelek yang dikasihkan. Kalian sendiri nggak mau. Ada orang yang seperti itu. Ketika sudah busuk, ketika sudah rusak baru dikasihkan orang. Tapi hendaklah engkau masih layak pakai. Enggak, ini masih bagus, Ustaz. Masih bisa dipakai. Artinya buat orang itu, dia akan menganggapnya itu hal yang bagus. Karena kita tahulah, kedudukan sosial di masyarakat ini beda-beda. Ada orang yang dikasih tas harga 100 juta. Buat dia tas itu harganya tetap yang 100 ribu. Dia nggak tahu sama barang. Ada yang seperti itu. Maka tatkala kita memberikan sesuatu, tolong juga tepat orang yang kita kasih. Sehingga dia dapat menghargai. Kadangkala orang ini dikasih barang harganya umpamanya 10 juta. Tapi dia nggak menghargain. Kalau dikasih duit dia 5 juta, Masya Allah bahagianya dia dengan duit tersebut. Maka tatkala kita memberikan barang bekas kita, silahkan nggak apa-apa. Ketika engkau hendak membeli yang baru, engkau mau pakai yang baru, nggak apa-apa. Tapi jangan sampai yang kau berikan sudah tidak layak. Karena terus terang, kita kadangkala ketika mengumpulkan barang bekas untuk dibagikan ke masyarakat, kita kan lihat tuh, kita sortir itu. Ada yang nggak layak. Layaknya sudah jadi pel-pelan gitu. Seharusnya bukan itu yang kau berikan. Kecuali engkau memberikan, enggak, ini memang enggak layak dipakai, ini hanya untuk lap, untuk pembersih. Yang ini untuk dipakai. Karena Allah mencela kita tatkala kita memberikan sesuatu yang sudah tidak layak, khabith, yang enggak baik sudah. Tapi kalau masih layak pakai, enggak ada masalah, dan insya Allah itu manfaat buat umat. Barakallahu fikum. Dari Canberra, Ustadz. Jika orang tua kita secara ekonomi berkecukupan, kemudian kita sebagai anak mempunyai rezeki lebih, mana yang kita dahulukan, memberikan kepada orang tua atau memberikan kepada orang lain yang lebih membutuhkan? Jazakallahu khairan. Barakallahu fikum. Nah, kalau bicara orang tua yang sudah mampu, di sini babnya bab silaturahim. Babnya menjalin hubungan baik. Ketika kita ngasih orang tua kita berupa sesuatu yang hadiah buat orang tua kita. Sesuatu yang membuat mereka bergembira. Karena orang tua mungkin dikasih sesuatu sama kita. Dia bisa beli 10 seperti itu. Tapi ada satu amalan yang indah. Yaitu mentransfer kegembiraan di hati orang tua kita. Menumbuhkan cinta dan kasih sayang. Nabi SAW mengatakan tahadu tahabu. Hendaklah kalian saling berbagi. Itu akan menumbuhkan kecintaan di antara kalian. Jadi babnya itu bab silaturahim. Bab berbakti sama orang tua. Bukan bab sedekah, orang tua nggak perlu. Tapi kita tahu sendiri, kita nih sama harta kita milik orang tua kita. Maka tatkala kita membagi sesuatu buat orang tua kita, tujuannya adalah bukan untuk membantu orang tua. Nggak perlu bantuan kita ketika orang tua mampu. Tapi dia perlu perhatian dari anaknya. Sampai ada seorang yang cerita, yang Ustadz, anak ini biasanya tiap tahun kasih ummi anak tas. Kemudian ketika anak lihat ummi anak itu usahanya udah mapan ya, udah maju, udah Masya Allah, akhirnya anak nggak ngasih. Suatu hari orang tua ngomong, nah ummi ini kok kangen ya dikasih hadiah sama engkau. Dia bisa beli, tapi nilai pemberian anak itu adalah nilai silaturahim dan nilai kebaktian anak kepada orang tua. Hadza wallahu a'lam bissawab. Ya. Pertanyaan dari Kuala Lumpur. Ustadz mohon sarannya, kalau saat Ramadan lebih baik
itu memperbanyak khatam Quran atau tidak banyak khatam Quran karena terbagi waktunya dengan belajar agama juga. Jazakallah khairan. Barakallahu fiik ya, berkaitan dengan menghatamkan Al-Quran dan belajar agama. Para imam, seperti Imam Malik rahimahullahu ta'ala, ketika masuk bulan Ramadan, kitab-kitab hadis dia tutup. Dia akhirnya fokus mengkaji Al-Quranul Karim. Seperti itu yang dilakukan. Kondisi kita berbeda-beda. Ketika kau menghatamkan Al-Quran, sejatinya menghatamkan Al-Quran itu mempelajari agama Allah Azza wa Jalla. Ketika kau membaca dengan mentadabburinya, tinggal sekarang waktu itu diatur. Sehingga engkau bisa tahu, aku mau hatam insya Allah 2 kali, atau sekali aku mau hatam, insya Allah jam sekian, aku mau baca tafsirnya, aku mau ikut kajian karena kadang-kala iman jadi turun Ustaz, atau ada ilmu lain yang perlu aku ketahui tentang Ramadan. Silahkan, tinggal mengatur waktunya sehingga semuanya dapat, karena ini tidak bertentangan. Bukan kita kalau melakukan ini yang ini nggak boleh, enggak. Ini semua bisa dikompromikan, maka minta berkah waktu kita. Barakallahu fikum. Assalamualaikum Ustaz. Nah, tafadhal. Pertanyaan dari Ferd. Apakah orang yang meninggal karena corona sama dengan orang yang meninggal karena taun? Sedangkan yang mati karena meninggal karena corona kan orang kafir atau muslim yang tidak taat. Nah. Barakallahu fikum jamaah. Kalau bicara taun, kata Nabi SAW, taun itu azabun yab'athuhullahu ala man yasha. Taun itu azab yang Allah kirim buat siapa yang Allah kehendaki. Buat orang-orang kafir, buat orang-orang yang tidak taat sama Allah, wa rahmah lil mu'minin, dan rahmat buat orang-orang beriman. Jadi yang menentukan wabah ini, taun kayak, atau yang berkaitan dengan COVID-19, itu adalah bagaimana kita menyikapinya. Ketika dia beriman, insya Allah nggak jadi adab buat dia. Dia beriman dan dia menerima, akan jadi rahmat buat dia, akan dihapuskan dosa-dosa dia. Tapi buat orang-orang yang kafir jadi adab buat dia, karena dia nggak beriman itu dari Allah Azza wa Jalla, dan dia tidak mentauhidkan Allah Azza wa Jalla. Maka seperti itu sebenarnya. Hadza wallahu a'lam bissawab.